Oh, jadi kami mengajukan permohonan kami terkait uji material Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 terkait SBUPT, yang mana permen ini yang menjadi salah satu alasan tingginya biaya kuliah di perguruan tinggi saat ini. Jadi walaupun Menteri Nadiem Makarim sudah mengeluarkan SC terkait pembatalan, bagi kami SC pembatalan itu kan hanya berlaku untuk tahun akademik saat ini ya. Artinya masih ada kemungkinan biaya kuliah ini akan naik baik di tahun depan maupun di tahun-tahun selanjutnya. Maka dari itu kami berusaha dengan kapasitas kami merasa bisa membantu teman-teman nantinya, ataupun juga karena permen ini juga berlaku untuk magister dan doktor. Ketika kami berkuliah, melanjutkan jenjang kuliah nanti pun kami juga bisa berdampak. Makanya kami mencoba perlawanan dengan cara mengajukan permohonan uji material ini supaya Permendikbud ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepenuhnya, seperti itu. Ini juga berlaku buat mahasiswa baru kan ya? Iya, berlaku untuk mahasiswa baru, tapi untuk tahun depan kemungkinan, karena tahun ini ada SC pembatalan. Tapi menurut kami ya, karena bahannya pembatalan, artinya tidak mencabut permennya, dan masih ada dasar ketika nanti tahun depan ataupun tahun-tahun selanjutnya, ketika biaya kuliah ini dinaikkan, masih ada dasarnya dengan permen ini. Maka dari itu kami ingin agar majelis nantinya bisa mempertimbangkan permohonan kami dan bisa mencabut Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Alasan mendasar karena ini dirasa memberatkan orang tua mahasiswa atau bagaimana? Ya, awalnya tentu dari cerita teman-teman mahasiswa baru dari kemarin, terus juga kami melihat dari berita-berita teman-teman media juga bahwa ternyata banyak mahasiswa baru yang kesulitan, terkendala kuliah segala macam. Kami juga kebetulan memang mengawal isu pendidikan tinggi, jadi kami mengetahui ada beberapa laporan terkait mahasiswa baru yang terkendala dalam kuliah ini. Sekaligus kami juga berlatar belakang dari keluarga yang menengah, jadi kami juga memikirkan bagaimana nasib nantinya keluarga-keluarga menengah ataupun bahkan keluarga yang ekonomi bawah jika mereka mau berkuliah begitu. Jadi karena kami sekarang sudah punya privilege lebih dulu, kami ingin membantu agar semua anak nantinya, semua pelajar, semua masyarakat itu bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi. Ini syarat dan alat buktinya tadi udah lengkap semua, Mas? Sudah lengkap. Apa aja Mas, boleh dikasih tahu Mas tadi yang di Oke. ajukan? Buat alat bukti, yang pertama jelas kami Permendikbudristek ini kami ajukan itu karena menurut kami bertentangan dengan UU Dikti. Jadi kami juga mengajukan alat bukti berupa UU Dikti itu, terus juga surat ketetapan rektor beberapa universitas kemarin yang kami lihat itu mengalami lonjakan baik dari uang kuliah tunggal maupun juga dari uang pangkal atau IP begitu namanya sekarang. Itu kami lengkapi, terus juga ada dari artikel-artikel terkait mahasiswa baru yang kesulitan kendala kuliah, dan juga karena kebetulan saya tahun kemarin di Adesma BEM UGM, saya memiliki data terkait pengajuan keringanan mahasiswa baru yang ternyata mayoritas itu juga masih banyak yang ditolak begitu. Jadi artinya meskipun ada skema-skema pengajuan keringanan, tetapi ketika memang penetapan UKT ini tidak didasarkan ekonomi mahasiswa, itu bisa tetap memberatkan mahasiswa baru ini nantinya. Berapa jumlah yang dari UGM yang kamu tahu yang mengajukan? Kalau kemarin ini karena saya mengambilnya dari data saya, beasiswa jaring pengaman, itu ada sekitar 30-50 mahasiswa baru. Semua UGM atau fakultas mana? Itu tersebar di beberapa fakultas. Ya. Dan yang belum di ACC kampus 30 itu? Itu yang mengalami ada yang penolakan ataupun keringanannya itu hanya persentasenya kecil saat mengajukan banding gitu, waktu buat biar nominal UKT-nya turun, itu ada beberapa yang mulai penolakan atau keringanan itu hanya sedikit persentasenya. Itu di tahun kemarin tapi saya mengambil datanya. Oh, jadi 30 itu sebagian ada yang diringankan sedikit, sebagian besar tapi ditolak. Kalau di persentase dari 30 itu berapa yang ditolak kemarin? Itu mayoritas hampir semua ditolak, hanya beberapa yang keringanan. Nggak lebih dari 5 yang? Lebih dari 5. Lebih dari 5. Mas, berarti ini tadi pengajuan uji material udah diterima ya, tinggal nunggu keputusannya aja? Ya, jadi nanti tinggal tunggu update-nya dulu soal nomor register perkaranya segala macam. Jadi ntar prosesnya bisa kita pantau bareng. Nanti perlu petisi nggak gitu Mas? Maksudnya ini kan hanya UGM gitu kan, tapi kan juga sebenarnya berdampak pada lain. Nah, mungkin ada ngajak kampus lain nggak? Tentu kami ingin biar semua elemen, nggak cuma kampus-kampus juga, tapi seluruh masyarakat biar ikut bergerak, karena ini juga isunya isu umum. Jadi karena kita merasa kita mampu untuk uji material, kami bergeraknya di bidang uji materialnya ini. Tapi kita juga tetap berharap agar setiap elemen di masyarakat itu bisa melakukan pergerakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi kalau ini inisiatif langsung dari
teman-teman UGM atau sebelumnya udah koordinasi ke kampus lain tapi baru minat ikut? Kalau ini kami baru inisiatif dari HMI Hukum UGM. HMI-nya ya? Iya, HMI Hukum UGM. Bukan BEM-nya ya? Bukan. Ya. Tapi kalau dari BEM ada dukungan nggak Mas? Kalau itu kami belum komunikasi ke sana. Soalnya kan BEM sendiri kan juga mungkin punya pergerakan dalam kampus itu nggak sama-sama atau kenapa bisa? Nggak terpisah ya, jadi karena ini memang kami yang menginisiasi, jadi teman-teman kemarin di UGM juga lagi banyak pergerakan, mulai dari yang camping di depan rektorat, teman-teman aliansi mahasiswa UGM. Nah, kami juga berusaha melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan belum ditempuh sama teman-teman yang lain. Maka dari itu kita melihat bahwa kita bisa mengajukan uji material di sini, begitu. Kemarin kan setelah penetapannya kenaikan UKT itu sebagian besar ada yang udah bayar nih. Terus di antara kalian ada yang udah terlanjur bayar atau gimana? Kalau kami kan ini sebenarnya masih, kita udah angkatan 2021. Jadi sekarang Semester 6 gitu. Tapi kalau misal kita lihat terkait SE, balik lagi soal pembatalan, itu seharusnya kan misal yang sudah bayar itu ketika bayar berlebih itu seharusnya uangnya dikembalikan ke mahasiswa barunya. Begitu juga buat mahasiswa baru yang kemarin mundur karena terkait biaya kuliah, seharusnya ditawarkan lagi supaya mereka masuk ke kampus. Tapi itu juga kami masih dalam proses pengawalan, kami belum tahu untuk jumlah pastinya seperti itu. Kalian nggak termasuk berarti? Bukan. Ya. Kami tidak termasuk, tapi kami tetap mengusahakan hal ini karena kalau misal kita menunggu teman-teman mahasiswa baru ini yang bergerak untuk uji material misal, menurut kami pasti teman-teman mahasiswa baru juga punya banyak pertimbangan, punya banyak ketakutan, atau juga mungkin kapasitas yang dimiliki belum terlalu besar untuk bisa menempuh jalan sampai ke uji material seperti ini. Di masa baru UGM ada kasus serupa atau gimana yang diketahui? Kalau yang saya ketahui kemarin memang sempat ada beberapa yang mengundurkan diri, tapi pernyataan dari Rektorat UGM itu akan menawarkan kembali kepada mahasiswa baru tersebut yang mengundurkan diri biar bisa masuk lagi ke UGM. Dengan UKT yang normal sebelum tahun sebelumnya? Iya, betul. Seperti itu. Semua paling tinggi berapa sih di UGM? Paling tinggi di UGM? Beda fakultas, beda prodi, beda jurusan, soalnya. jurusan. Iya. Yang paling kecil maksudnya gue ada golongan 1 tuh biasanya ada. Kalau di UGM untungnya kita bahkan punya nominal 0 di mana subsidi 100%. Tetapi kalau misal kita lihat di Permendikbud yang baru ini, yang 2024, itu nggak ada lagi golongan 0, tapi langsung 500 minimal. Golongan kelompok 1 itu minimal 500.000, kelompok 2 minimal 1 juta seperti itu. Golongannya itu bukan bidik misi? Di UGM bukan. Ya, jadi ya sebenarnya harapannya ketika UGM nyatanya bisa juga untuk menerapkan subsidi 100%, selain dengan uji material ini, saya juga berharapnya biar universitas-universitas lain mungkin bisa juga menyesuaikan bahwa nyatanya UGM saja bisa memberikan subsidi 100% kepada mahasiswanya. Oh, kalau misal hukum sendiri deh Mas, berapa UKT terbesar? Kalau saat ini terbesar itu sekitar 9,2 atau 9,3. Ini yang belum dinaikkan ya? Ini yang Iya. belum. Ya.